aliran kegelapan yang berpotensi terjadi dalam diri kita. Yang pertama, spiritisme, ilmu ramal, ilmu rasa, ilmu sihir, dan jimat. Ayo kita jujur dengan diri kita, ya. Buka lagi formnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab sesuai dengan pelajaran ini, kasih tanda. Terbuka saja. Sedikit terbuka, sedikit dipulihkan. Banyak terbuka, banyak dipulihkan. Tidak terbuka, tidak boleh. Nah, ada hubungannya dengan spirit, arwah. Apa contohnya? Jai Langkung. Datang nggak diundang, ngapain pulang minta diantar? Kok ya ada yang mau nganter gitu? Ya kan, hati-hati. Ya. Apa saja yang ada hubungannya dengan arwah itu harus kita tolak karena itu adalah topos atau celah yang bisa dimanfaatkan oleh iblis. Ya, kisahnya itu bisa sudah tentang raja-raja zaman dahulu banyak melakukan seperti itu. Ya, kemudian yang kedua adalah ral. Apa itu ral? Ilmu ramal. Ya, apa saja yang ada hubungannya dengan memprediksi masa depan yang bukan dari firman Tuhan. Jelas kalau firman Tuhan mengatakan rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Rancanganku bukanlah kecelakaan. Itu udah jelas, saudara. Masa depan sungguh ada. Wah, itu rancangan-rancangan Tuhan. Tapi ada banyak orang yang ingin melihat rancangan masa lalu dari primbon, dari... Kalau ramalan itu buruk, patahkan saja. Nah, tapi kalau ramalannya bagus gimana? Jawab. Ini pendeta nanya sama jemaat. Kalau ramalan buruk, patahkan saja dalam nama Tuhan Yesus. Kita punya kuasa yang lebih hebat. Batal tuh, ya kan? Tapi kalau ramalannya bagus, benar. Wah, saya pernah nanya, ya kalau bagus gak apa-apa, salahnya diaminkan aja lah Pak, kan bagus. Dan keinginan, segala sesuatu supaya pede, supaya berani menghadapi orang-orang besar, supaya bisa bernegosiasi, bisa mengucapkan kata-kata yang mempengaruhi banyak orang, sebagai pemimpin bisa berwibawa. Itu hanya ilmu rasa. Ada banyak upaya-upaya untuk memperbesar kepercayaan diri, bukan dari firman Tuhan, tapi dari hal-hal yang duniawi. Menebarkan bunga, mandi air 7 sumur. Waduh, segala macam ya. Kalau hari Senin tanggal genap keluar rumah harus kaki kanan dulu. Kalau tanggal ganjil kaki kiri. Kalau hari Minggu tanggal ganjil, enggak tahu dah. Ya gitu kok ya, percaya gitu loh. Ya. Kemudian yang keempat adalah ilmu sihir. Ya, apa itu ilmu sihir? Segala sesuatu yang memanipulasi jiwa dan roh untuk kepentingan kejahatan. Contohnya gendam. Ya, gendam. Istri saya pernah bersaksi, saudara, naik angkot, tahu-tahu kiri kanannya ngisep rokok. Jimat, yaitu apa saja, bisa benda, bisa tulisan atau rapalan kata-kata yang kita yakini punya tuah. Tahu ya tuah? Punya kuasa, punya pengaruh. Ya. Apa saja yang kita yakini punya pengaruh atau punya kuasa atau punya tuah, dan kita simpan, kita bawa kemana-mana. Kalau sampai ketinggalan kita jadi khawatir, jadi bingung, kurang pede, maka itulah yang disebut spiral sahiji yang kelima, yaitu jimat. Hati-hati, apalagi sudah jelas berbentuk benda-benda. Rumah yang dicantelin kantong merah, kantong putih, ada kacanya. Aduh, saya pernah melayani begitu. Untuk apa Pak? Untuk tolak bala Pak. Wah, kaca, iya Pak. Supaya setan kalau lewat sini ngaca dulu terus takut gitu. Ya, setan takut sama dirinya sendiri. Terus saya bilang ini, itu ada kaca, ada nggak sisir? Buat apa Pak? Ya saya mau sisiran. Ya tapi gimana di atas? Atau bambu lanang, ya. Kemudian kumis macan. Bambu lanang saudara tahu? Potongan bambu yang tunasnya itu berhadap-hadapan. Kan jarang itu. Itu dipotong, itu aji berkat 7 turunan. Berkah 7 turunan. Suatu hari pernah ada yang jual, saudara. Ada gambarnya bambu lanang, ya. Berkah 7 turunan. Alasan menjual karena butuh uang. Berarti nggak mempan dong. Ketagihan atau ketergantungan kebiasaan buruk. Coba kalau ada, tolong dijawab. Adakah luka batin
yang selama ini tanpa sadar sekarang disadarkan, ya. Adakah spiral sahiji, kegiatan okultisme yang pernah kita alami atau mungkin dilakukan oleh orang lain atau orang tua kita? Celah mana? Dicari dengan jujur, ya. Celah mana akui yang ada dalam diri kita supaya hari ini kita bisa bereskan.